Halo guys, masih bersama aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Sehat, aman, lancar, sukses, amin. Hari ini kita ada di sekitaran Majegondo ya guys. Cuaca hari ini cerah, kondisi lalu lintas belum dimengerti soalnya kita masih di kawasan perumahan. Kalau di depan mungkin ya sudah lumayan ramai ya. Karena ini kita sekitaran jam 9 ya keluar dari kawasan rumah. Oke, hari ini aku mau membahas tentang biaya kuliah yang semakin mahal. Dimana beberapa waktu lalu kan Menteri kita Nadiem Makarim itu mengumumkan kenaikan terhadap UKT ya, uang kuliah tunggal gitu ya. Nah di sini yang menjadi fokus itu adalah kuliah ini kenapa kok makin mahal ya, ditambah lagi dengan adanya statement dari Sekjen Pendidikan dan Ristek ya, yang cukup kontroversial ya, dimana beliau ini mengatakan bahwasanya kalau kuliah itu merupakan kebutuhan pendidikan tertiary ya, dimana ini tidak wajib katanya gitu ya, yang seakan-akan membagi-bagi pendidikan kuliah ini menjadi kelas-kelas gitu ya, dimana untuk kelas tidak wajib ini berarti kan hanya untuk kalangan-kalangan yang mampu saja, dimana kalangan yang tidak mampu ya udah nggak apa-apa, nggak diwajibkan gitu ya. Sementara kalau untuk dari sisi undang-undang itu kan sebenarnya sudah tertuang ya, bahwasanya negara itu mengusahakan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk warga negaranya itu dengan sebaik-baiknya. Di sini kan sebenarnya sangat bertentangan sekali ya, dimana seharusnya kalau untuk pendidikan ini yang harusnya itu tidak dikomersilkan, kok malah terkesan dikomersilkan gitu loh, malah semakin mahal ya dari tahun ke tahun. Yang mungkin sekarang sudah menyentuh angka jutaan, belasan, mungkin sampai puluhan juta gitu ya. Nah, di sini juga yang jadi masalah adalah dengan adanya statement tadi tidak mewajibkan kuliah, bertentangan banget dengan lowongan kerja yang ada di Indonesia, yang dimana rata-rata mengharuskan S1 minimal gitu loh, untuk mendapatkan kerja kantoran yang lumayan layak gitu loh. Sementara kalau SMA dan sederajatnya itu hanya di bagian kasarnya gitu loh. Ya mohon maaf ini, karena memang di lapangan kan seperti itu. Mohon maaf ya, bukan berarti saya ini ya merendahkan atau gimana, karena memang itu yang ada di lapangan ya guys. Biasanya di pabrik-pabrik itu kan minimal SMA, tapi kalau di kantor-kantor beda, itu harus minimal S1 gitu ya guys. Aku bukannya merendahkan atau gimana ya, karena memang itu kenyataan di lapangan. Nah di sini karena lowongannya kebanyakan adalah S1, sementara statementnya beliau sang sekjen itu kayak gitu ya, bertentangan lah. Ya gimana kalau memang pasarnya aja mintanya S1, kenapa malah dari pemerintahnya itu tidak mendorong atau mensupport anak-anak generasi-generasi kita yang potensial ini? Kenapa hanya diwajibkan sampai ini ya, pendidikan dasar aja, SD, SMP, SMA, sementara untuk yang SMA dan sederajat itu cuma di pekerjaan yang pabrik dan sebagainya gitu ya, yang aku rasa ya mohon maaf kurang begitu layak lah ya istilahnya. Ya bukannya aku mendiskreditkan ini ya pegawai pabrik, tapi alangkah baiknya untuk generasi kita selanjutnya itu ya mbok dikasih ini ya, mungkin penghidupan yang layak dari hasil dari kantoran gitu ya istilahnya. Ya kita nggak apa-apa sih sebagai orang tua
yang selama ini mungkin buruh ataupun ada yang petani, ini bekerja untuk anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk anaknya ke depannya kan masa depannya diharapkan lebih baik dari orang tuanya gitu kan. Pasti setiap orang tua menginginkan masa depan anaknya lebih baik daripada orang tuanya, sehingga mereka itu menginginkan pendidikan yang layak juga. Salah satunya sarjana itu tadi. Nah, di sini juga yang jadi sorotan, selain dari minimal dari batas lowongan sarjana itu ya, juga ada umur. Nah, di sini juga kan ngeri kan, di mana umur rata-rata kalau yang sudah terlalu tua tidak kecil kemungkinannya akan diterima gitu ya. Nah, ini semacam kayak lingkaran setan ya guys. Nah, dimana kalau misalkan perusahaan itu mencari yang S1 dan sudah berpengalaman. Nah, gimana ini nanti fresh graduate? Ini apa? Masa depannya gimana nih? Dia belum punya pengalaman. Sementara fresh graduate aja tidak diwajibkan sarjana SMA. Ya udah, ujung-ujungnya nanti tidak mendapatkan pekerjaan yang layak gitu loh. Nah, sehingga orang-orang itu sangat menyayangkan dengan statement sekjen tersebut, sehingga dari sisi sini DPR itu memanggil Nadiem Makarim untuk mempertanggungjawabkan sebenarnya ini gimana sistem pendidikan kita itu, kenapa banyak dikomersilkan. Nah, di sini ujung-ujungnya adalah ditahan guys, di hold dulu untuk keputusan tersebut sehingga nanti dievaluasi. Sebenarnya pengennya adalah dibatalkan, tapi untuk saat ini adalah di hold atau ditangguhkan untuk dievaluasi, yang sehingga tahun depannya itu diingkatnya diimplementasi. Ya moga-moga jangan ya, karena apa? Ini sungguh sangat memberatkan rakyat, apalagi orang-orang tua ke depannya ya. Gitu ya. Jadi keinginan kita adalah biaya pendidikan itu harusnya itu semakin murah, semakin membantu rakyat ya, malah jangan semakin mahal gitu ya. Ya, kita doakan aja yang terbaik untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, itu aja guys dari sisi aku speak up hari ini. See you untuk next video. Thank you.